Hai, film ini mengisahkan tentang sebuah kecelakaan mobil yang mematikan, menyatukan sekelompok orang yang sebelumnya tidak berhubungan, yang masing-masing dipaksa untuk menghadapi dampak emosional. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Film dibuka menampilkan seorang ibu bernama Catherine. Dia lagi mengingat anaknya yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu, yang bernama Nicky berusia 16 tahun. Dia juga punya anak lelaki yang bernama Brady. Sampai sekarang Catherine ini masih stres karena anaknya meninggal, sampai suaminya bernama Dale sangat muak dengan perilaku istrinya yang tidak bisa move on. Profesor perguruan tinggi bernama Walter sedang mengajar di kelasnya. Setelah selesai mengajar, datang seorang muridnya bernama Sherry. Sherry mengatakan bahwa dia sangat sibuk sebagai penyiar berita cuaca, sehingga dia meminta izin agar seminggu bisa fokus pada pekerjaannya. Dan Walter dengan murah hati mengiyakan dengan pertimbangan bahwa hari Senin depan dia harus ikut kelasnya lagi. Seorang pemuda berada di tahanan remaja karena kasus kecelakaan bernama Jordi. Dia tampak menyendiri, tidak mau berbaur dengan tahanan lain, dan sangat marah apabila dia diganggu. Seorang pemuda yang terkurung di dalam kamar saja dengan rutinitasnya setiap hari yang bernama Dennis. Dia menderita kelainan autis dan Profesor Walter adalah saudaranya. Dale dan Catherine bahkan harus bertengkar karena Dale merasa Catherine sangat berbeda saat mereka sedang makan siang bersama dengan kakak iparnya bernama Jerry. Jordi dinyatakan bebas dari penjara remaja. Dia sudah ditunggu oleh ayahnya yang pemarah bernama Carl, dan hubungan keduanya tampak tidak harmonis. Malam itu Catherine terlalu banyak minum sehingga Dale membawa pulang dia yang pusing berat. Dia masih menganggap bahwa putra sulungnya masih tetap hidup. Dale sangat frustasi karena perilaku Catherine. Keesokan harinya Carl menyampaikan pada Jordi bahwa dia diberi waktu seminggu untuk mencari pekerjaan atau dia harus pergi dari rumahnya. Ayahnya seorang psikoterapis yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ibu tirinya yang tinggal sendiri yang bernama Alice dengan keseharian dia selalu membersihkan kaca jendela rumah bersama-sama Carl, tetapi Jordi begitu tidak peduli dengannya. Catherine yang baru terbangun dari tidurnya, dia selalu mengabaikan suami dan anaknya. Walter bertemu Dennis untuk memberikan surat, tetapi dia mengambil suratnya Dennis dan membaca isinya dari kekasih Dennis yang bernama Sylvia, sehingga Walter mengatakan pada Dennis untuk keluar berkencan. Akan tetapi Dennis marah padanya, menyuruhnya untuk pergi dari kamarnya. Walter datang ke psikoterapis, yaitu ayah Jordi. Dia ingin membersihkan hati nuraninya yang dia pendam. Carl ingin dia menjelaskan tentang kecelakaan yang terjadi. Walter harus membuat short story yang menggambarkan dia sebagai seorang pria. Walter menceritakan bahwa seorang pria pemabuk harus melupakan adiknya yang mengalami autis, ingin datang ke grup terapi autis setiap hari Jumat. Biasanya adiknya akan naik bus, tetapi ada pemogokan transit ini, jadi adiknya mengharapkan tumpangan. Seorang pria mabuk mengendarai mobil dengan sangat kencang seperti kesetanan untuk menjemput adiknya, dan seorang pria pemabuk menabrak seorang pemuda yang adalah Nicky. Walter selalu membaca artikel koran tentang kecelakaan itu. Carl mengatakan padanya dia tidak berpikir bahwa dia dapat melanjutkan sesi ini karena anaknya Jordi juga terlibat. Siang itu Catherine datang ke tempat terjadinya kecelakaan. Dia duduk di situ. Dia kembali ke rumahnya dengan belanjaan makanan. Dia menolak untuk membiarkan siapapun menyentuh barang-barang Nicky yang masih tergeletak di rumah mereka, menjaga kamarnya seperti apa adanya. Jordi mendapatkan pekerjaan di Pizza Zone setelah dia mengatakan bahwa dia sangat memerlukan pekerjaan, walaupun mereka tahu bahwa dia baru keluar dari penjara karena mencuri mobil. Sejak kecelakaan itu, dia mengalami kesulitan masalah keluarga dengan istrinya yang bernama Abby dan mencari pelipur lara dari Sherry Banks, salah satu muridnya. Film berpindah di kamar Jordi setelah beres-beres kamarnya yang berantakan. Dia menjadi terganggu karena ibu tirinya masuk saja ke kamarnya tanpa mengetuk pintu. Walter pergi ke taman dan seorang gadis bernama Melissa menemukan dia di taman, mengajak dia ke pesta di akhir pekan. Walter kembali ke rumah tetapi Abby sudah mengemas barang-barangnya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menginap di rumah saudaranya dan pergi saja. Malam itu Catherine bertemu dengan Jordi di halaman parkiran swalayan, dan dia bersembunyi di balik mobil orang dan dia selalu bersedih. Keesokan harinya saat Jordi berada di kamarnya, ibu tirinya langsung masuk ke kamarnya menanyakan cucian baju, tetapi dia mengatakan supaya dia berhenti berpura-pura menjadi ibunya. Setelah selesai mengajar di kelasnya, Walter kewalahan membawa buku-bukunya sehingga Sherry menolongnya dan mereka memiliki romansa. Catherine kembali menjaga kamar Nicky seperti apa adanya. Dia menginginkan putranya yang lebih muda menjadi seperti saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Ibu tirinya yang tinggal sendiri karena ayahnya sibuk bekerja sehingga mereka memiliki romansa. Brady tampak begitu mengikuti kemauan ibunya. Dia berlatih basket di halaman rumahnya, tetapi dia tidak bisa memasukkan
memasukkan bola. Ayahnya mencoba mengarahkan dia supaya bisa memasukkan bola sampai tangannya terluka, tetapi sebelumnya mengerjakan perkakas dapur. Dia mengambil kotak P3K untuk ayahnya, tetapi ibunya juga marah karena tahu bahwa dia mengambil bola milik mendiang kakaknya. Jordi dan ibu tirinya kembali memiliki romansa. Ibu tirinya mengatakan bahwa dia tidak merasakan tinggal sendiri lagi semenjak Jordi berada di rumah ayahnya. Walter kembali mengajak Sherry untuk berkencan, tetapi Sherry memutuskan hubungannya dengan Walter. Sherry mengatakan itu lalu pergi. Film berpindah memperlihatkan Catherine yang duduk merenungkan semuanya. Dia mencoba mengajak bicara pada Brady yang tidak ingin berbicara dengannya, kemudian pergi tidur. Dia datang ke kamarnya dan meminta maaf padanya. Melissa mengirim Jordi pulang. Dia mengajak Melissa untuk masuk mengobrol di rumah yang ketahuan oleh ibu tirinya karena mereka berpelukan. Nampaknya ibu tirinya sangat marah karena mereka berpelukan. Walter tiba-tiba datang ke kamar hotel Sherry yang mana sedang bersama pria lain. Pria itu memukuli Walter sehingga Sherry menolong Walter masuk ke kamarnya. Jordi dan Melissa menghabiskan waktu bersama. Melissa mengatakan bahwa ibu tirinya tampak begitu tidak suka akan dirinya. Melissa melihat dari tatapannya seperti pacarnya dicuri orang lain. Jordi tidak ingin membicarakan ibu tirinya dan Sherry menyatakan cintanya pada Jordi yang juga mencintainya. Di saat Sherry bersama Walter di kamar, dia mengatakan bahwa 2 tahun lalu dia mewawancarai Walter di pengadilan sidang kasus kecelakaan itu. Dia begitu tertarik terhadap Walter yang tampak tenang walaupun Catherine menjadi frustasi. Walter nampaknya masih merasa bersalah sehingga dia mengabaikan Sherry dan pergi. Melissa mengirim Jordi ke rumahnya untuk menggantikan baju. Ibu tirinya yang tinggal sendirian sekali mencoba menahan Walter supaya dia jangan pergi bersama Melissa. Dia terus mengejarnya tetapi dia tidak dihiraukan oleh Jordi dan tampak dari wajahnya bahwa dia sudah mencintai Jordi, tetapi Jordi lebih memilih kekasihnya yang adalah Melissa. Pada malam itu nampaknya Walter dan Jordi sedang memikirkan tentang kecelakaan yang terjadi pada 2 tahun yang lalu. Malam itu Jordi juga beranikan diri menelpon Catherine membuat janji untuk bertemu pada keesokan harinya. Duduk di pinggir pantai dengan wajah penuh penyesalan dalam hidup dan Catherine datang kemudian. Jordi menyalahkan dirinya akan apa yang telah diperbuat. Dia yang seharusnya mengemudikan mobil bukan Nicky dan semestinya dia yang sudah mati. Catherine merasa dia tidak meluangkan banyak waktu untuk Nicky dan dia merasa lega berbicara semuanya. Catherine memaafkan Jordi. Dia kembali ke rumah untuk menghancurkan semua barang yang tergeletak di rumah mereka dan membakar semua barang-barang Nicky. Dia mengatakan pada suaminya bahwa dia tidak gila dan mengatakan pada Brady bahwa dia adalah segalanya dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dia mencintai Brady, meminta maaf padanya. Kemudian mengajak Brady ke rumah bibinya untuk menghabiskan waktu bersama. Hubungan ibu dan anak kembali membaik selama 2 tahun semenjak peristiwa kecelakaan. Pada malam itu Jordi kembali ke rumahnya. Ibu tirinya memberitahu kepada ayahnya bahwa mereka memiliki romansa sehingga membuat keluarga ini semakin berantakan. Walter datang ke properti Dale tetapi malah dia harus dihajar oleh Catherine sampai babak belur sebelum dia pergi bersama anaknya Brady. Peristiwa ini membuat beberapa orang berpikir bahwa mereka perlu membuat langkah-langkah signifikan untuk menangani emosi mereka secara konstruktif sehingga kehidupan masing-masing bisa kembali normal dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.